Assalamualaikum Bu Yoli. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu Yoli? Alhamdulillah baik. Walaupun saya saat ini Bu ada sedikit masalah itu yang membuat saya agak pusing kini tuh Bu. Kira-kira Ibu ada waktu enggak Bu? Saya ada mau apa tuh berbicara sedikit tentang masalah yang saya hadapi sekarang. Siapa tahu dengan berbicara dengan Ibu ada jalan keluarnya nanti kira-kira. Gimana Bu? Apa masalahnya tuh Bu? Ngapa itulah aku tengok tadi Bu tuh lesunian, nggak kayak biasanya kan, ceria. Ini Mm-mm. aku tengok dari ruang kelas tadi langsung maju melaju ke ruang guru, nggak negur-negur orang lagi. Apa masalahnya Bu? Ini itulah Bu, apa tuh aku nih lah berapa kali masuk di kelas, ada kelas ini kelas 10C ini ada satu orang anak. Saya perhatikan itu udah beberapa hari ini kan dia tuh waktu mengikuti pelajaran saya itu dia tuh tidak semangat, tidak ada motivasinya untuk belajar. Ditegur dia malam diam diam aja. Bukan itu aja, kadang-kadang tugas-tugas tuh tidak dia ngumpul. Sudah dikasih tahu masih diam aja. Jadi hal ini membuat saya bingung harus bagaimana. Dan ini saya kan juga sudah nanya dengan kawan-kawan yang mengajar di kelas itu, dak Bu. Saya tanyakan ternyata sama saja seperti apa yang saya alami saat ini. Jadi saya tuh bingung ya Bu, gimana solusinya menghadapi anak tersebut. Ini mungkin dengan saya bercerita dengan Ibu, kira-kira nanti ada gambaran tentang apa yang akan saya lakukan nantinya. Nah, Kira-kira Ibu tuh sudah pernah belum ini anak tuh Ibu ini? Ibu panggil atau gimana? iya. Jadi dengan permasalahan tersebut yang sudah saya tanya dengan guru-guru yang lain, setelah saya amati anak itu, setelah saya lihat beberapa kali pertemuan, ini saya panggil ya, anak itu saya berbicara dari hati ke hati ya, apa permasalahan yang dihadapi anak tersebut, biar saya tahu, biar saya bisa mencari jalan solusinya. Apa ini saya kira mungkin karena dia tidak senang dengan saya, dak Bu, karena dia tidak semangat dalam belajar, ternyata bukan dengan saya aja mengalami hal tersebut. Jadi setelah saya panggil, saya berbicara dari hati ke hati dengan anak tersebut ya. Jadi kalau saya tanya anak tuh kebanyakan diam, hanya beberapa kata dia berbicara, tapi dengan seperti itu saya bisa menyimpulkan ya permasalahan apa yang dihadapi dengan anak tersebut. Permasalahan itu kalau saya cerna itu kan dari dirinya sendiri gitu ya Bu. Yang pertama ini karena dia kan saat ini dia kan sering main HP, pengaruh dari gadget tuh dak Bu. Kalau main HP itu kan kita tahu kan anak-anak ini kan ibarat kelas 10. Kelas 10 itu kan masa transisi dak Bu, ibarat dari SMP ke kelas 10. Jadi kini main HP. Jadi main HP itu kan mereka itu kan kadang-kadang kalau kita lihat anak saya sendiri, kadang-kadang malam jam 12 baru tidur, kadang mau menjelang subuh mau tidur seperti itu. Terus yang pertama itu kan pengaruh gadget tadi. Terus saya lihat lagi anak itu tidak ada motivasi untuk maju. Ibaratkan dia terserahlah seperti itu kan, tidak ada motivasi, terus kurangnya ada kompetisi dari dirinya. Ibarat kalau belajar, kalau sekolah, sekolah aja. Kalau belajar, tadi kan kalau belajar tidak semangat. Ya sekolah itu yang penting datang aja seperti itu, Bu. Jadi saya ini rasa kalau seperti itu kan, kalau kita sebagai guru rasa-rasanya apa yang kita lakukan tidak ada hasilnya, Bu, seperti itu. Ya, itu. Kira-kira Ibu tuh sudah pernah belum nanya dengan kawan dekat atau dengan guru yang lain? Mungkin tahu latar belakangnya ngapa dia seperti itu. Mungkin sudah pernah Ibu tanyakan? Iya, kalau saya menanyakan dengan kawannya sudah Bu menanyakan ini apa ini. Itulah tadi dia kan kalau dia jawab sekedar tidak ada Bu, tidak ada. Tapi kan dari kesimpulan itu kan kita bisa baca ada Bu, kita bisa baca. Nah jadi ini saya ibaratkan langkah-langkah ini aja ya Bu, ibaratkan Hmm. kita sebagai guru itu kan langkah-langkah ke depan nanti apa yang harus kita lakukan. Itu aja saya akan mempersiapkan. Tadi kan sudah saya berinteraksi dengan anaknya, sudah berbicara panjang lebar. Jadi kan kita sudah bisa menyimpulkan apa yang anak ini
yang kita bisa lakukan agar anak itu nanti bisa mengikuti pelajaran nanti dengan baik dan bisa mengerjakan tugas-tugas. Jadi saya akan melakukan langkah-langkah ya dalam pembelajaran, yaitu yang pertama nanti saya akan menerapkan pembelajaran yang baik dan menarik ya dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya akan mencoba itu. Nanti saya nanya, ini kira-kira bagaimana ini pembelajaran yang baik ya. Terus tuh memperbanyak ice breaking ya. Nanti ice breaking itu kan ibaratnya walaupun dia nanti dengan ice breaking itu ini apa tuh kegiatannya simple ya Bu, tapi nanti dikaitkan dengan pembelajaran nanti, dikaitkan dengan pembelajaran. Terus memilih media pembelajaran yang baik agar siswa berminat untuk mengikuti pembelajaran dengan saya. Jadi memilih media yang menarik, kira-kira nanti pelajaran apa media sesuai dengan keinginan mereka. Ibaratkan nanti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dah Bu, gitu kan. Nanti mereka menjaga tugas, silakan ini itu apa tuh tugas tuh menurut mereka seperti apa. Terus penerapannya akan dengan langkah-langkah tersebut saya akan menerapkan dengan secepatnya Bu, dengan secepatnya ibaratkan supaya anak itu kan tidak berlarut-larut nanti dengan secepatnya penerapan dan langkah-langkah itu. Jadi otomatis ini walaupun penerapannya secepatnya, otomatis kan hasilnya tidak kemungkinan instan, ya tak Bu? Hasilnya Ya, nanti kan pasti ya. kan Ada ibarat proses ya. kalau kita melaksanakan seandainya kan ini besok kita melaksanakan langkah-langkah tersebut, otomatis kan kalau besok ada hasilnya pasti akan berproses, mungkin bisa makan waktu berapa kali pertemuan, tapi Ya, mudah-mudahan ya. Jadi kan sebagai kita pendidik ya, harapan kita terhadap anak tersebut ya Bu, semoga anak tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik seperti murid-murid yang lainnya. Itu dah Bu. Itu ya. Jadi itulah. Nah, kira-kira berarti apa sih tujuan Ibu melakukan itu semua? Nak mengembalikan anak itu kan anak orang, Bu. Iya. Bukan anak kita. Iya, Kira-kira kalau apa sih menurut tujuan Ibu? iya, kalau menurut saya Bu, ibaratkan kita sebagai seorang pendidik, tanggung jawab kita dah Bu, ibaratkan tanggung jawab walaupun itu ibaratkan anak orang, tapi kan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Kita kan sebelum jadi guru kan memang sudah disumpah ibaratnya Bu. Ya. Kita harus menjadi seorang pendidik yang baik. Kita membaik bukannya dalam pelajaran aja, tapi karakternya juga harus baik. Ya, itu harus dua-duanya seimbang. Terus setelah menjalankan itu, ya Bu, otomatis kan dengan menjalankan itu kita harus ada tanggung jawab kita. Itulah. Ya, Iya, tanggung Bu. jawab sebagai guru gimana Bu? Kita kan sebagai guru ya punya tanggung jawab. Apa kira-kira tanggung jawab Ibu sebagai guru? Iya. Sebagai guru, tanggung jawab saya dengan melakukan hal tersebut ya untuk ibaratkan untuk kedepannya lebih baik lagi dengan anak tersebut, dengan masalah tersebut saya harus berkomitmen ya. Jadi saya harus berkomitmen, saya akan konsisten ya Bu, konsisten secara terus menerus dan selalu mengupdate ini segala informasi ya yang ya, terus segala informasi. Kalau informasi kan ibaratkan dia tuh selalu selalu terbaru. Jadi kita harus menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi mereka. Terus tidak cukup dari itu juga Bu, kita harus berkolaborasi dengan teman sejawat. Berkolaborasi dengan teman sejawat, ibaratkan ini masukan. Kalau bisa kita harus berkomunikasi juga dengan orang tua murid. Ya, jadi tidak mungkin kita Bu, ibaratkan satu pihak aja, kita aja yang membina mereka, kita aja yang mengajar mereka, tapi orang tuanya tidak kita libatkan. Tapi kalau kita kedua-duanya libatkan, seperti kasus saya ini Ibu, ibaratkan orang tuanya kan tahu, oh di sekolahnya ini seperti ini. Siapa tahu di rumah tidak seperti itu, enggak Bu? Yalah, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan itu kan karena ada pengaruh kawan, ada pengaruh lingkungan. Mungkin ya orang tuanya mengajarkannya yang baik, tapi karena dia pingin coba-coba kan mengikuti yang dilakukan kawan, sehingga itulah yang terjadi. Nah, kita sebagai guru sebaiknya bagaimana tuh Bu? Iya, terus yang selanjutnya Bu, dari komitmen tadi, saya juga bisa menerapkan pembelajaran. Jadi kan kita harus menerapkan pembelajaran di kelas dengan bermacam-macam metode.
Nah, jangan satu aja ada Bu, kalau metode itu kan Ya. ceramah terus. Siapa Jadi tahu ceramah kan itu kan dengan itu ya anak-anak lebih ceramah itu kan semangat. bosan. Kadang anak-anak itu kan saya sering kan melakukan itu ceramah itu bicara terus. Kadang-kadang bicara kita itu kan kalau saking banyak kan belok kemana-mana. Jadi anak itu ibaratkan ngantuk. Nah, jadi saya akan menerapkan bermacam-macam metode yang menarik sehingga kehadiran saya selalu dirindukan, Bu. Jadi kan belajar dengan Ibu Yoli itu enak. Jadi kapanlah Ibu Yoli masuk lagi? Kapan? Bukannya ditakuti. Nah, Bu, bukannya mudah-mudahan Ibu Ya, guru yang dirindukan bukan guru yang dihindari. bukan guru dihindari. Kadang-kadang anak itu berdoa mudah-mudahan Ibu tidak datang, Tidak mudah-mudahan Ibu masuk tidak ya. masuk, mudah-mudahan ini kan. Tapi Jangan kan nanti mudah-mudahan ibu tuh sakit. iya mudah-mudahan Ibu tuh sakit kan. Tapi ini kan dirindukan, berarti dirindukan besok pelajaran Ibu Yoli. Oh, aku siap-siap aku nak datang. Pokoknya kalau bisa datang paling pagi ya. Kan enak kita chat itu dah, Bu. Terus itu ya Bu, ini itu yang permasalahan itu. Jadi ini Bu, alhamdulillah juga Ibu. Saya setelah bercerita dengan Ibu sekarang sudah lebih baik, sudah mulai lega, ya Bu. Saya terus terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Ya, pemikiran saya sudah mulai terbuka dan beban saya sudah mulai berkurang. Ya. Sudah ada solusi jalan keluarnya. Tadi kalau peningnya aku tadi Bu, tidak bicara dengan siapa, tidak dibicara dengan siapa, masalah. Otomatis kan kalau masalah itu Bu, kalau tidak kita bicara tuh karena kalau mendam di hati kita kan banyak juga masalah Bu. Kalau kita pendam-pendam kan kita pening juga kan. Tapi walaupun kita berbicara dengan kawan kita yang sama-sama satu profesi, termasuk kan sudah pernah, mungkin Ibu Rayuni sudah juga pernah mengalami Bu seperti itu. Iya, agak beda-beda dikit kan masalahnya. Beda dikit kan, pasti ada yang seperti itu. Termasuk kan anak itu kan banyak, jadi kalau banyak itu kan ibaratkan bermacam-macam karakter. Ya, tidak mungkin. Jadi kita gimana cara mengantisipasinya. Ya. Nah, yang ini sekali lagi Bu, terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya, sudah mendengarkan curhatan saya. Ya, sama-sama. Kita sebagai sama guru ya saling menguatkan karena menghadapi siswa yang saat sekarang memang kan keadaannya nggak sama kayak kita waktu jadi murid dulu. Iya. Memang banyak yang harus kita hadapi. Tidak hanya mengajar, tapi juga memberikan pembelajaran yang lain seperti itu. Iya, bukan belajar aja. Iya, makasih banyak ya Bu. Sebelumnya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.